Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Teksnya masih Yohanes pasal 14. Paragraf yang pertama, ayat 16 sampai 21. Yesus akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Paragraf yang kedua, ayat 22 sampai 24. Yesus tidak menyatakan dirinya kepada dunia, sebab dunia tidak mengasihinya dan tidak melakukan perintahnya. Paragraf yang ketiga, ayat 25 sampai 31. Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan mengajarkan dan mengingatkan segala ajaran Yesus. Dan Yesus tinggalkan damai sejahtera, sehingga jangan gelisah dan gentar hati. Kesimpulan hari ini, Yesus janji kepada murid-muridnya akan memberikan penolong, Roh Kudus. Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu dan akan kembali kepada mereka. Dan Yesus menjawab tentang pertanyaan Yudas. Ia tidak menyatakan dirinya kepada dunia, sebab mereka tidak mengasihinya dan tidak melakukan perintahnya. Penolong, Roh Allah, akan mengajar dan mengingatkan semua yang sudah Yesus beritahukan kepada mereka. Yesus akan tinggalkan damai sejahtera, jadi tidak usah gelisah kita. Dan seperti ia mengaku bahwa ia mengasihi Bapa dan melakukan segala yang diperintahkan Bapa kepadanya, semua murid dan kita juga harus melakukan segala yang diperintahkannya kepada karena mengasihi Dia. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus meminta kepada Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong, Roh kebenaran, dan Bapa tetap memberikan kepada kita. Kedua, Ia menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihinya. Ketiga, Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan semua ajaran Yesus. Keempat, Ia tinggalkan damai sejahtera kepada kita untuk tidak gelisah. Ajaran bagi kita. Pertama, kita harus melakukan perintah Yesus sebab kita mengasihinya. Kedua, kita harus damai sejahtera dalam Yesus, tidak usah gelisah dan gentar. Ketiga, kita harus percaya Yesus sebab sudah melihat bahwa semua hal yang Yesus katakan telah terjadi. Kalau begitu, aplikasi hari ini. Pertama, melakukan semua perintah Yesus dengan melihatkan kasih kita kepada sesama. Ya, perintah Yesus ada banyak, namun kita membuat simpul dengan salah satu kata. Itunya kasih. Mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama itu berartinya juga mengasihi Bapa juga. Kedua, sekalipun di dalam kesulitan dan banyak tantangan, tenang saja. Sebab Yesus memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera aja. Dimanapun murid-murid Yesus datang, mereka berkata damai sejahtera kepada pemilik rumah dan kepada orang-orang di sana. Dan kalau mereka menerima damai sejahtera, itu mereka menjadi damai sejahtera. Namun mereka menolak, ya itu tidak jadi kepada mereka. Karena Yesus Kristus sudah memberikan damai sejahtera, percayalah dan tenang aja. PR praktek hari ini, menolong seorang yang hatinya gelisah itu dengan kasih dan memberitakan bahwa Yesus telah memberikan damai sejahtera bagi semua orang percaya. Pentingnya itu, kita harus melihatkan kasih kita dengan perbuatan menolong seorang yang hatinya gelisah. Janganlah hanya dengan kata-kata sajanya. Harus menolong dengan kekuatan secukupnya. Dan
itu juga memberitakan ini dari Yesus dan ini untuk damai sejahtera Anda. Pada waktu itu pasti Tuhan menyertai dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera bukan hanya kepada orang itu, kepada Anda juga. Selamat melayani, Tuhan memberkati.